cewek, yang penting subscribe. Dan kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Apriyaji Hendra Yuda dengan NIM 211021. Di sini saya ingin memaparkan tentang bisnis internasional. Oke, penasaran kan? Lanjut video selanjutnya. Oke, ya poin pertama, pengaruh penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri dan belajar modal terhadap tumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Poin kedua, strategi bisnis internasional. Oke, kita masuk ke poin pertama, penanaman modal. Merupakan langkah awal untuk melakukan atau memulai pembangunan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri. Yang disebut penanaman modal dalam negeri yang bisa diartikan PMDN, dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut penanaman modal asing PMA. Keduanya sama penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan belajar modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Nah, penanaman modal asing berpengaruh nih positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Indonesia. Nah, pada tahun 2010 sampai 2013, hal ini berarti apabila nilai penanaman modal asing mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif. Nah, kita masuk poin pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan pertumbuhan yang lambat terjadi apabila di tahun ke tahun mengalami penurunan fluktuatif. Dalam teori Holden-Domar, untuk menumbuhkan suatu perekonomian dilakukan membentukkan modal sebagai tambahan stok modal. Nah, kita masuk poin penanaman modal asing, biasa disebut PMA. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 9 tentang penanaman modal. Kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpetuang dengan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing pada pembahasan ini merupakan penanaman modal asing pada sektor real di suatu Indonesia yang bergerak pada bidang industri, manufaktur, sehingga penanaman modal asing pada bidang industri manufaktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terjadi karena aliran penanaman modal asing pada bidang industri manufaktur akan menghasilkan eksternalitas dalam bentuk transfer teknologi dan supply MUPLIS 2012. Nah, kita masuk poin kedua, strategi bisnis internasional. Apakah strategi bisnis internasional? Strategi kepemimpinan biaya internasional, strategi biaya rendah internasional berpeluang berkembang di negara yang permintaannya besar. Biasanya, kegiatan operasional industri ini dipusatkan di negara asal dan tujuan utamanya adalah mendapatkan skala ekonomi. Strategi ini dilakukan dengan menambahkan kegiatan operasi biaya rendah yang dikerjakan oleh pihak di luar perusahaan. Tetapi kegiatan operasi yang bernilai tambah tinggi tetap dipertahankan di negara asalnya. Kesimpulan, bisnis internasional adalah bisnis yang segala kegiatannya dilakukan dengan melewati batas-batas negara. Tidak hanya dalam hal perdagangan saja, namun juga di bidang manufaktur maupun industri jasa yang berkembang di berbagai bidang seperti transportasi, prawisata, konstruksi, komunikasi massa, perilaku perbankan,
perdagangan besar. Sih guys, telah menonton pemaparan tentang bisnis internasional. Nah, kita lanjut video selanjutnya. Stay tune.